Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, sore hari ini kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga nikmat-nikmat tersebut akan senantiasa hendaknya dapat kita syukuri dan kita akan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin. Salawat bering salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sering kita mendengar kata-kata takwa. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali diucapkan, banyak sekali disebutkan Allah tentang takwa. Kita sendiri ingin menjadi orang yang bertakwa. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan atau menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Tidak setiap orang yang sholat itu termasuk orang yang bertakwa ya Bu. Jangan nanti Bu silap Bu. Tak setiap orang yang sholat menjadi orang yang bertakwa. Betul Bu? Betul. Karena apa? Karena Allah sendiri telah menjawab dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka atau masuk neraka wailah, celakalah orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Kenapa dalam sholatnya mereka lalai? Kalau begitu tidak setiap orang yang sholat itu sudah dijamin bertakwa, ya kan? Dan tidak setiap orang yang puasa itu sudah bertakwa. Walaupun puasa itu sendiri menyebabkan orang untuk menjadi yang bertakwa, ya kan? Begitu kan Bu? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam Al-Quran, laksanakan kamulah puasa tuh. Mudah-mudahan dengan puasa yang kamu laksanakan tuh menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Kan gitu kan? Laksanakan kamu puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu dulu juga berpuasa. Apa guna puasa tuh? Untuk menjadikan kamu bertakwa. Tapi apakah setiap orang yang puasa sudah pasti bertakwa? Belum tentu. Kenapa begitu Bu? Kata Rasulullah, kam min so'im laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak kata Rasul orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Kalau begitu tak setiap orang yang puasa menjadi orang yang bertakwa. Nah ibu-ibu, apakah setiap orang yang melaksanakan haji itu sudah dijamin takwa? Belum tentu juga kan Bu. Kenapa? Haji itu ada dua. Ada haji mabrur, ada haji yang mardud. Haji yang mabrur itu haji yang diterima Allah. Haji yang mardud itu haji yang ditolak Allah. Haji juga Bah. Ke tanah suci juga. Ikut juga melaksanakan ritual haji. Ya kenapa begitu? Bu,
Kata Rasul, al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tak ada lagi balasannya kecuali surga. Jadi Bu, kalau haji mabrur Ibu alhamdulillah berarti balasannya sudah pasti surga. Kalau lah Bu haji masih mau menokoh, apakah itu Ibu termasuk perbuatan ahli surga? Haji masih mau minum minuman koras, apakah itu termasuk perbuatan ahli surga? Padahal sudah dijamin orang yang haji itu pasti masuk surga. Kalau haji mabrur berarti selama dia hidup sejak kepulangannya dari haji, perkataannya, perbuatannya, sikapnya, tindak tanduknya, ucapannya sudah pasti mencerminkan perkataan, perbuatan, sikap, tindak tanduk ahli surga. Cuman ahli surga itu pastilah baik, pastilah takwa. Jadi kalau begitu Ibu, intinya tidak setiap orang yang sholat disebut bertakwa. Tidak setiap orang yang puasa disebut takwa. Tidak setiap orang yang haji disebut takwa. Tapi takwa itu harus diiringi orang itu berpuasa, harus diiringi sholat. Nah ini dia. Ada diantaranya Bu, ada 6 syaratnya. Apalah itu syaratnya? Itu yang pertama. Yang pertama syaratnya adalah iman kepada Allah. Yakin memang gitu. Yakin kita bahwa apa yang kita laksanakan itu betul-betul memang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa takut, Bu. Ibu-ibu ini disebut takwa. Kenapa Ibu lakukan ini? Kenapa Ibu lakukan majlis taklim ini? Kenapa kita buat ini, Bu? Karena kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa ini adalah akan dinilai Allah, ini akan dibalasi Allah. Ini disaksikan lihat Allah, kita yakin. Kenapa kita takut? Apa yang kita takutkan, Ibu? Dosa. Apa yang kita takutkan, Ibu? Ancaman Allah. Apa yang kita takutkan, Ibu? Neraka Allah. Takut kita. Sehingga dengan rasa takut tadi itu menjadikan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia, Bu, banyak lebih takut kepada manusia yang lain ketimbang Allah. Kan, Bu? Kemudian, Ibu, yang ketiga cinta. Di antara rasa takut nih, Bu, terselip rasa cinta. Cinta kita kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, maka semua perintah Allah kita laksanakan. Ibu, kalau Ibu memang cinta kepada seseorang atau kepada sesuatu, apapun Ibu lakukan ke itu, betul tidak? Berkorban Ibu mau. Bukti sederhana, Ibu cinta sama anak Ibu kan? Dia cinta sama Ibu, cinta. Ibu rela bangun pagi-pagi cepat memasakkan nasi, memasakkan sarapan, menahan kantuk Ibu, basakitan pun badan, tapi rasanya sehat. Ibu menggoreng nasi segala macam buat teh manis, ya kan? Habis itu Ibu antar lagi anak Ibu ke TK, ke PAUD, ke sekolah. Ibu bayar lagi, Ibu belikan lagi bajunya. Kenapa, Bu? Apakah Ibu takut sama anak itu? Takut Ibu sama anak itu? Kenapa? Karena Ibu cinta. Nah, harus ada cinta. Sudah cinta. Namun kadang-kadang Ibu manusia lebih cinta kepada yang lain selain Allah daripada kepada Allah. Contoh, Ibu, ada juga manusia begitu. Dia lebih cinta kepada kebunnya daripada kepada Allah. Buktinya, dia rela tak melaksanakan sholat, gah-gah membabat kebunnya. Bukan lebih cinta, itu masih ada waktu. Asalkan masih ada waktu, belum lagi. Hanya cintanya kadarnya menurun lah. Itu saja misalnya itu. Iya kan? Kalau terlambat dia misalnya sholat asar misalnya jam 6, kan terlambat tuh kan? Itu masih cinta sama Allah.
Hanya kadar cintanya agak kurang lah sedikit, ya kan? Agak kurang lah, ya kan? Tapi kok sobat lewat terus sholat dia, apa dia lebih cinta mengkuncek kepada Allah, lebih cinta di duit. Nah itu kan, itu yang menjadi masalahnya. Kalau terlambat bu, itu masih cinta sama Allah itu. Itu udahlah, lo pas hari itu jam itu lah pula yo, jangan bukan salamonya yo. Waktu itu jam itu ketika itu lo pasah cintanya kepada Allah, lebih cinta daripada apa yang dikerjakannya. Iya, kalau kakang balik pas dia sholat, balik cinta sama Allah. Jadi cinta itu gini-gini. Yang manusia itu begitu cintanya bu. Tak normal dia, naik turun. Ya, bu. Nah, entah. Makanya ibu, para suhada itu bu, yang mati syahid di dalam peperangan itu bu, kita dengar macam mana sahabat-sahabat dulu korang, nyawa pun dikorbankannya. Kenapa itu? Rela dia mati, rela dia habis hartanya, karena cintanya kepada Allah. Saking cintanya bu, para mujahid itu, suhada itu tak perlu lagi laksanakan fardu kifayahnya. Udah diterima Allah saja. Udah seolah-olah begini, kalau bisa dibayangkan, udah tanamkan kamu saja, akan kuterima hambaku itu. Begitulah saking cintanya, Allah pun cinta sama dia. Nah itu bu. Jadi oleh sebab itu ada rasa cinta. Kemudian adanya bu usaha atau pengorbanan. Nah itulah. Karena rasa cinta, rasa takut itu rela berkorban. Ibu-ibu ini berkorban ini bu. Korban duit, korban waktu, ya kan? Datang kemari nenek tidur, orang mau tidur, ibu rela datang kemari, ibu baca Yasin, ya kan? Kenapa? Karena ibu rela berkorban karena rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela hidup berkorban. Korban waktu, korban tenaga, dan korban mata mengantuk segala macam. Kan mungkin hari ini banyak kerojo di rumah tinggal. Ibu rela meninggalkan semua itu demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pengorbanan, Bu. Jadi ibu rela bersedekah, ibu rela membayar zakat. Kenapa lah, Bu? Kota ibu bayar zakat tuh. Tapi ibu laksanakan, dia lah berkorban. Ibu bayar zakat waktu nanti raya Fitri, ibu bayar zakat fitrah. Ketika ibu panen nanti, ibu bayar zakat padi. Ibu bayar zakat, ibu berkorban dia. Korban harta. Itu kenapa? Karena cinta, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibu ikhlas. Jadi sholat begitu juga, Bu. Puasa itu begitu juga, rela berkorban. Kenapa? Karena takut sama Allah, karena cinta sama Allah. Kemudian ikhlas, Ibu, ikhlas. Betul-betul ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bu, banyak orang tersangkut. Banyak kita lah semua, Bu. Bukan ibu saya, mungkin kita ini banyak tersangkut di sini lah, Bu. Di keikhlasan ini lah, Ibu, banyak kita tersangkut. Kadang-kadang membantu orang kita setengah-setengah ikhlas. Ada buktinya, Pak. Ada buktinya, coba, Bu. Begitu kita bantu di hari ini, besok mulai tak tubuhnya kita macam mana? Kalau sekadar ingat biasa. Sekarang ingat biasa duduk bantu. Udah. Kadang kan kita ceritakan pula. Kita membantu si Polan sekarang sombongan dia. Kan? Datanglah cobaan Allah itu kan, takusi lah keikhlasan. Takusi keikhlasan itu, Bu. Itu buktinya. Bisa kita tahan tidak ya, Bu? Walaupun tidak mati kita, jangan lepas korang itu. Itu tadi. Maka keikhlasan itu penting. Ikhlas, Bu. Maka tak ada ikhlas, mak itu yang bahaya tu jang. Tak dapat, Bu. Tak dapat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam Al-Quran itu, Bu, surah Al-Bayyinah ayat 5. Kita, Ibu, tak diperintahkan Allah untuk menyembah Dia, untuk beribadah sama Dia kecuali dengan keikhlasan. Ikhlas, Ibu. Ini kan, Bu, Ibu sholat tahajud. Asalkan jumpa orang ceritakan aku sholat tahajud. Jumpa kesan aku sholat tahajud. Ya kan? Jumpa nangin, Bu, oh ya aku setiap malam sholat tahajud. Ya, Bu. Itu bukan tak
Kita masuklah itu. Termasuk kono ada sesuatu kehiaan itu bukan kono Allah. Ya kan? Iya. Iya, di antara hiatu menghilangkan rasa ikhlas. Kalau ikhlas dia tak boleh cetokan itu. Hanya dia ingin tahu, yang dia ingin tahu hanya Allah. Nah, kecuali ada kecualinya untuk pelajaran. Untuk pelajaran ya Bu, untuk dakwah, mengajak orang supaya ikut sama dia, supaya melaksanakan tahajud bisa. Makanya kalau ibu menceritakan itu Bu, ibu menceritakan kepada seorang, pasang niat dulu. Aku menceritakan sama dia supaya dia terpancing untuk tahajud. Aku bayar begini, ibu bilang, aku bayar waktu kojab nih, anakku yang ada sekolah tuh tak ada duit, tapi memang sholat tahajud aku setiap malam. Sampailah aku laksanakan sholat tahajud itu sampai 41 malam. Aja nanti pancing. Oh iya, dan kata, aku jangan tak usah pakai duit dia. Aku laksanakan juga sholat tahajud. Gak ibu. Itu ada nilai-nilai ibadahnya, ada nilai-nilai dakwahnya, itu bisa. Tapi kalau memang tak ada nilai dakwah, tak ada nilai pengajaran, hanya untuk menceritakan ria saja, seperti tadi, supaya tahu saja orang di sholat tahajud. Tidak, kalau iya kan, iya biar tahu lah orang. Memang seharusnya begitu. Itulah tadi yang ikhlas tuh, tak boleh orang lain tahu. Tapi kalau tadi ada rasa dia, ingin supaya orang tahu, dianggap orang memang orang solihah. Orang yang taat beribadah, orang yang banyak ibadah, jadi cetokan itu. Ada ikhlas Bu. Nah kemudian Ibu, ada rasa tawakal yang keenam. Tawakal. Begitu kita siap melaksanakan sholat tuh, jangan anggap Ibu sholat kita itu pasti terima Allah. Kita ini kan Bu, kan ibadah ini. Belum tentu pasti terima Allah, tapi bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Hanya kita yakin, tapi belum pasti. Sudah pastikah sholat kita diterima Allah? Belum tentu. Tidak. Belum tahiyyan tidak. Tapi kita harus yakin. Yakin sholat kita diterima Allah. Kata yakin tak menjadi. Itu tak boleh itu. Yakin, harus yakin. Yakin gitu. Bu, kalau pasti itu hak Allah, pastikah diterima Allah atau tidak, itu hak dia. Ya kan, hak dia, tak bisa kita paksa. Tapi keyakinan itu hak kita. Itu bedanya Bu. Keyakinan hak kita. Contoh begini Bu, ibu hendak pergi, sederhana, ibu hendak pergi mengutang. Ini mengutang ya Bu. Aku nak menghadap, misalnya anak sama supi aku nak mengutang. Apakah pasti aku dapatkan mengutang dari dia? Belum tentu. Kepastian itu hak dia. Nak dikasih, nak tidak, itu hak dia. Ya kan Bu? Tapi keyakinan hak aku. Yakin aku, yakin. Betul-betul aku dia biasanya kuasa bangsa baik, dia ni banyak duitnya. So ingin dia mengutangi orang. Apalagi aku yang susah. Aku yakin, itu hakku. Tapi kabul atau tidak, itu hak dia. Makanya tadi sholat kita ini diterima atau tidak, ibadah kita ini diterima atau tidak, itu hak Allah. Tapi kita harus yakin setelah kita laksanakan segala syarat dan rukunnya, harus yakin. Maka diserahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu ada zikir namanya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan. Ibu siap apa saja kalau ibu siap ibu mengkunci, siap udah habis lah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Antah lari nanti toke kunci. Ya kan Bu? Hah? Iya, sebelum itu la haula wala quwata illa billah. Setelah alhamdulillah baru ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ibu berdoa sama Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Pinomat dalam hati la haula wala quwata illa billah.
Macam mana pun ya Allah sadap doaku ni, macam mana pun rayuku, macam mana pun husukku, itu tergantung kau juga lah ya Allah. Anda kau terima atau tidak, maka la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah tu dia penutup dari doa tadi. Pembuka alhamdulillah, penutup juga alhamdulillah. Tapi setelah kita laksanakan la haula wala quwata illa billah, serahkan kepada Allah. Contoh Bu, ini aqua ya Bu ya. Bu, aqua ini di syair udah selesai lah ini, udah siap lah ini Bu, ya kan? Serahkan ini. Kapan kita serahkan ini? Setelah selesai. Doa juga begitu Bu. Setelah selesai kita berdoa, udah Ibu buka dengan hamdalah, alhamdulillah. Ibu tutup walhamdulillahirabbil alamin. Udah tutup, udah selesai lah kan? Udah bulat lain doa ini. La haula wala quwata illa billah. Serahkan semua. Nah, kerojuan pun begitu Bu. Ya kan? Salat pun Ibu nanti, puasa pun Ibu nanti. Setelah selesai, ucapkanlah binomat dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Sebagus yang kita kerojokan, sepaten-paten yang kita buat, belum tentu paten di sisi Allah. Belum tentu bagus di sisi Allah. Ya Bu. Kenapa? Karena pengetahuan kita berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Jadi kalau sama manusia kira-kira terima kasih yo. Nah, matur nuwun. Udah selesai semua Bu. Udah yo, misi yo. Ndak apa gila Pak, makasih yo. Assalamualaikum begitu gitu. Nah, jadi Bu, macam mana tadi supaya kita disebut takwa? Yang enam syarat ini harus ada kita masukkan dalam setiap ibadah kita. Ada rasa takut kita kepada Allah, ada rasa cinta kita, ada usaha kita, pengorbanan kita, ada keikhlasan di hati kita, ada tawakal kita berserah diri kepada Allah, yang semua itu didasari dengan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada iman, kalau tak ada keyakinan, tak menjadi Bu. Apapun yang kita kerojokan tidak akan menjadi. Allah tidak akan menerima ibadah dari hati yang lalai. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang dari hati yang lalai. Apa artinya Bu? Kalau tak ada keyakinan, itu namanya lalai. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah orang yang betul-betul mungkin dapat ceritakan sama ibu, orang yang betul-betul takwa kepada Allah Ibu. Ini solat ini rasanya bukan lagi beban, tapi kebutuhan. Bu, ibu kamu kunci. Baru salat zuhur ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah udah hasang coba ini. Belum sampai sagoni lagi. Hah? Belum lagi sampai sagoni, dan coba lasangannya. Wah, Bu. Iya, Bu. Udah kita rasakan sama-sama tuh, Bu. Kita rasakan sama-sama, Bu. Ya kan, Bu? Baru lagi, Bu. Habis siap itu udah siap salat zuhur ya kan? Udah siap deh Bu, udah siap buka pakaian sama pakaian pugil ibu pakaian basahan kerojo, kunci lah Ibu. Nah, baru setengah goni Bu kunci ini kan agak kunci apa pula kalau pun lengket. Ya kan, lengket kalau pun ya kan. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manco perdasan udah. Ya kan, Bu? Nah, iya. Berarti merasa beban gitu. Mencopot datang beban di lagi. Kan begitu, Bu? Tidak, tak berdosa. Tak berdosa. Nilai ini kan nilai gitu nih. Dosa tidak nilai. Nilainya. Kenapa? Berarti kita menganggap rasanya bebannya copotlah beban datang lagi. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul bertakwa Ibu, tapi bukan tingkatan kita lagi, tingkatan Nabi, tingkatan Rasul, tingkatan Aulia, tingkatan ulama-ulama itu, ya Bu, Anda copot itu Bu. Kenapa lama kali zuhur nih ya? Bahkan sebelum zuhur tuh Bu, kenapa lama kali asak nih ya? Bahkan dari zuhur ke asak, sebelum asak kojo kan dari sholat Bu. Ya kan? Ibadah-ibadah membaca Quran segala macam. Kenapa? Rasanya lambat datangnya sholat.
Kenapa kebutuhan? Ibu, dapat duit ibu hari ini. Misalnya hari ini ibu dapat duit, jam ini dapat duit ibu 1 juta. Iya kan? Ondaknya sejam lagi dapatlah 1 juta lagi. Ketemu kan? Ya kan betul bu, tidak? Ondak stok jam lain datang 500.000 lagi. Begitu ondak terus. Iyo, artinya begini. Butuh gitu. Iya kan kebutuhan. Hari ini dapat, Bu. Ya kan besok kepingin lagi. Coba, ondak coba terus sudah berganti hari ini. Hari itu Bu, nanti kita 1 hari itu ndaknya oke 1 jam. Hari ini dapat kita 500.000. Berdagang ya kan, jual pisang awak. Ondaknya copot, ondaknya besok ondak lagi. Dapat 500.000 lagi. Kenapa? Pasalnya ingin. Kebutuhan ya, Bu. Jadi kalau orang ulama-ulama itu, Bu, itu begitulah dia ibadah ini. Kalau kita tidak. Dan ondaknya jangan, ini kayak buktinya, Bu. Kan copot lah anak ke musola. Kan, Bu, copot Bu, nah. Sedikit lagi lah. Padahal begitu datang kan dapat pahala kan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi supaya kita disebut orang bertakwa. Tanamkanlah di dalam hati kita yang 6 sikap ini. Takut, cinta, pengorbanan, ikhlas, tawakal. Yang semuanya didasari dengan iman. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berhasil telah ceramah singkat kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.